arauna, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja. Kami sembah, mari angkat katakan, yes, amin. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami arauna datang menyembah-Mu Tuhan. Kami bangun altar tahta-Mu Tuhan. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari bangkit berdiri katakan, sembah dan puji. Kami angkat tangan kami angkat penyembahan kami. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. This is your sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Mari sambut arauna, adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Di tahta-Mu ada mujizat dan kuasa Tuhan. Di tahta-Mu ada anugerah grace. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
akui Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, gak ada raja yang lain. Raja Arauna, Yesus Tuhan adalah Raja. Beri tepuk tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara dan saya dipilih. Tuhan mati bagi saya dan saudara selagi saya dan saudara berdosa. Engkau gak perlu merasa tertolak. Kita tuh dipilih. Katakan buat kiri kananmu, hei, kau dan saya tuh dipilih. Mau hitam, mau keriting. Yes. Seru nih. Kita dipilih dari segala bangsa. Katakan buat kiri kanan. Dia nggak pernah tolak saya dan saudara. Dipilih dan dikudusannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih, kita dipilih dari segala. Katakan buat saudara seiman, Mona dipilih dari umatnya. Edi dipilih dan dikuduskan, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Allah puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Yes, kita dipilih dari umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Come on, Arauna suaranya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Tuhan, biar Engkau disenangkan dengan pujian kami. Yes. Pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Yes. Terimalah sembah kami. saat ini menerangi saya dan saudara. Karena namanya luar biasa. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan karena nama yang berkuasa. Terima dengan iman saudara. Yes. Firman terangi
dari segala tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya, Yesus yang sumber pengharapan. sepanjang hanya di dalam Pasti tersedia kemenangan bagiku Semua menari bagi Tuhan kebenaran. kebenaran yang bebaskan, Katakan, berikan ku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa Dia. hanya di dalam nama-Nya, Yesus yang sumber pengharapan. Di dalam hidupku, Hanya di dalam kuasa-Nya, tersedia kemenangan begitu selamanya. Berapa banyak yang percaya namanya berkuasa? dalam namanya ada Karena pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. gimana Rauna? Oh, Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya saya mau dengar suara-suara. hanya di dalam namanya Yesus. Biar imanmu bangkit pagi hari ini. Dia yang pegang masa depanmu. Kemana Rauna? Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan. Bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya Pasti tersedia kemenangan begitu selamanya. Katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Oh, serukan kau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Apapun situasi dan musim kami, setiap kami berlari ke firman-Mu, kami akan terima kehadiran-Mu. Dan kalau Engkau hadir, something must be happen. Jamah kami Tuhan, jamah. Dan ku berlari padamu. Apapun pada firman. mau, ini doa kami. Bukan kuat, Bukan bukan
Jangan berhenti berlomba Arauna. Dan ku kan This is our final. Sampai ku pandang wajahmu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Burung pun tak beraktivitas, tanganmu menjagaku dari ujung dunia sampai relung hatiku, biar kuat kuasa-Mu nyata. Katakan, Kau mengiringku Tuhan, semua malaikat tahu. Ini doa kami untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu, penuh kasih anugerah-Mu. Mari kita dan ku berlari padamu. Apa Arauna? Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Dan ku berlari padamu, apapun musim kami pada hanya lari pada firman. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, biar ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu ketiga bulan Juli ini dan kita kembali mengikuti ibadah online, sekalipun kita sudah onsite, gereja kami sudah onsite, tetapi untuk saudara yang belum bisa onsite atau belum bisa bersama kami yang sedang di luar pulau, bahkan di luar negeri tetap bisa mengikuti ibadah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita membuat tema tentang membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan. Saudara, kita perlu memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan supaya kita bisa memiliki hubungan yang sehat dengan sesama, memiliki hubungan yang sehat dengan gerejanya. Memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan, sesama dan gerejanya itu tidak bisa dipisahkan. Hari ini saya memberi topik cinta Tuhan, cintai juga gerejanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, membangun relasi yang sehat dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan, dilepaskan dari membangun hubungan yang sehat dengan gerejanya. Kenapa saudara? Alkitab menggambarkan bahwa gereja atau yang disebut dengan jemaat adalah tubuhnya, tubuh Kristus.
Kita tidak bisa mengasihi Yesus tanpa mengasihi tubuhnya. Sama seperti saudara berkata kepada pasangan saudara, aku cinta kamu loh, tapi aku tidak suka tubuhmu. Tubuhmu kurang sempurna, tubuhmu kurang bagus, ada panunya di sana sini. Saudara, banyak orang berkata mengasihi Tuhan, tapi dengan membenci gerejanya. Itu sama seperti kita sedang mengasihi pasangan kita, tapi kita menolak tubuhnya, kita tidak suka dengan tubuhnya. Apa itu gereja, saudara? Mari kita kembali, kata gereja dalam bahasa Alkitabnya adalah jemaat. Di Matius pasal 16 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. I will build my church. Aku akan mendirikan gerejaku. Saudara, kalau kita melihat ada kata aku dan ada kata jemaatku, kunya juga huruf besar. Artinya Tuhan sendiri yang akan membangun dan mendirikan gereja. Kejelekan oknum, kekurangan para hamba Tuhan, para pendeta, atau bahkan kesalahan mereka tidak boleh membuat kita jadi tidak mengasihi gereja, saudara. Oknum tidak sama dengan gereja. Karena gereja didirikan oleh Tuhan sendiri. Tadi kan aku akan mendirikan jemaatku. Tuhan yang mendirikan gerejanya. Oleh karena itu saudara, kita perlu menyadari ini. Karena banyak orang hanya mengerti gereja itu hanya gedung. Betul, itu seturut kamus bahasa Indonesia. Tetapi seturut Alkitab, gereja atau jemaat adalah sesuatu yang dibangun oleh Tuhan yang bukan gedung. Alat ini, mimbar ini cuma sekedar alat. Gedung itu cuma sarana. Tapi yang dimaksud gereja adalah kumpulan orang percaya. Nah saudara, tadi dikatakan gereja didirikan oleh Tuhan untuk menegakkan kerajaannya. Kenapa dikatakan apa yang kau lepaskan di surga akan terlepas di bumi ini. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, saya akan ulang. Apa yang diikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang dilepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itu yang Tuhan katakan. Gereja terhubung langsung dengan kerajaan Allah. Oleh karena itu saudara, mari kita tanamkan di hati untuk kita bisa mencintai dan menghormati gerejanya, bukan gedungnya, bukan alatnya, tetapi mencintai apa yang Tuhan bangun, yaitu jemaat. Karena kata gereja di dalam Alkitab artinya jemaat, manusianya, kumpulan orang percayanya. Dan dikatakan tadi, aku akan mendirikan jemaatku. Kata jemaat dipakai untuk suatu kelompok yang dipanggil untuk tujuan bersama. Nanti saya akan lanjutkan dengan kata eklesia, dari kata ek dan kaleo yang artinya dipanggil keluar. Ini bukan sekedar kumpulan orang rame-rame, orang Kristen ngumpul jadi satu, bikin acara dan kemudian seru-seruan. Enggak, saudara. Tapi ini sebuah kelompok yang dipanggil untuk tujuan bersama, tentunya adalah tujuan ilahi, saudara. Tadi dikatakan gereja diberikan kunci kerajaan surga. Kalau saudara membaca dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, maka dipakai kata kuncinya, dipakai kata bentuk jamak, the keys. Bentuk jamak, kunci-kunci, banyak kunci. Yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu untuk mengikat dan melepaskan, membangun dan meruntuhkan. Itu otoritas ilahi, bukan meruntuhkan secara fisik. Bukan melepaskan secara fisik. Apa yang kelihatan ini cuma adalah cerminan dari apa yang terjadi di alam yang tidak kelihatan. Saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita tidak salah mengerti, tadi berkatakan di atas batu karang ini. Mari kita lihat permainan kata di ayat ini. Tadi Yesus berkata, ketika waktu itu Petrus berkata kepada Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus. Kata Petrus artinya batu kecil, sebongkah batu, sebuah batu. Dan di atas batu karang ini, kata batu karang dipakai kata Petra. Batu yang sangat besar, tebing batu.
Jadi ada perbedaan permainan kata Petrus dan Petra walaupun seakar. Petrus artinya batu kecil, sementara batu karang dipakai kata Petra. Kalau saudara yang pernah pergi mengikuti perjalanan ziarah ke Israel, maka saudara ada satu rute yang akan dimasuki di daerah Petra. Itu sebuah tebing batu di mana di situ ada bangunan-bangunan yang terbuat dari batu yang sudah ribuan tahun tidak pernah runtuh. Kenapa? Karena memang Petra itu batu yang sangat besar, tebing batu, dan tidak akan diruntuhkan oleh situasi. Dan Yesus berkata di atas batu karang ini, Petra ini. Apa itu batu karang yang dimaksud Yesus? Pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Kristus, anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup itu bukan berarti Allah beranak dan diperanakan seperti kita. Tapi gelar bagi satu pribadi, firman Allah yang menjadi manusia. Firman itu adalah Allah sendiri. Artinya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Makanya disebut anak Allah yang hidup. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia dipakai kata dengan awalan huruf besar, anak Allah yang hidup. Karena memang itu gelar, kita tidak bisa menerjemahkan gelar itu secara literal, secara hurufiah. Saudara perlu mengerti maknanya dari latar belakang budaya, dari latar belakang kebenaran, dari latar belakang nubuatan Allah tentang anak Allah ini. Oke saudara, kita akan belajar tentang gereja. Sehingga ketika kita tahu gereja, maka kita bisa mengasihi gereja. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Kenapa ada banyak orang nyerang gereja? Karena mereka tidak tahu apa itu gereja, apalagi mengenalnya. Mari kita masuk ke dalam satu ayat di Perjanjian Lama, di dalam Imamat pasal 4 ayat yang ke-13. Saudara, di Imamat pasal 4 ayat 13 dan ayat 14, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, perhatikan kata umat, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah. Maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Saudara, ini tentang bagaimana pengudusan dosa yang dilakukan oleh umat. Di situ ada umat, dan ada jemaah. Apa itu umat? Ya. Karena tadi dikatakan yang berdosa seluruh umat Israel dan yang harus mempersembahkan korban, yang harus menyelesaikan dosa itu adalah jemaah. Kata umat itu kumpulan orang banyak, dipakai kata yang berbeda dengan kata jemaah. Apa itu jemaah? Jemaah itu sidang. Kalau saudara melihat ada kata kahal. Nah, dalam Alkitab Ibrani, Alkitab Ibrani Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani atau Septuaginta, dan itu diterjemahkan 200 tahun sebelum Yesus lahir. Artinya terjemahan ini pun diakui oleh Yesus sebagai kitab suci yang sah. Dan di situ dipakai kata eklesia, kata jemaah dipakai kata eklesia, yang artinya juga sidang. Saudara, ini sebuah dewan yang khusus. Oleh karena itu saudara, kita perlu mengerti kenapa saya membawa saudara kepada pengenalan kata ini dalam terjemahan Ibrani, terjemahan Yunani. Supaya kita memahami maknanya, apa yang Tuhan maksud. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi ada kata sidang atau eklesia, atau kahal dalam bahasa Ibrani. Apa itu kahal? Apa itu eklesia? Kata ini sebenarnya kata umum, saudara. Mari kita lihat di dalam Kisah pasal 19 ayat 38 sampai yang ke-40. Saudara bisa membaca dari ayat pertama karena di situ ada judul Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Pada waktu itu Paulus memberitakan Injil di Efesus, dan apa yang terjadi? Orang-orang di Efesus dan seluruh daerah yang terhubung dengan Efesus berbalik kepada Kristus, dan akibatnya Demetrius pembuat kuil-kuilan Dewi Artemis atau Dewi Diana terganggu, saudara. Biasanya mereka pasang kuil-kuil di rumahnya dimanapun berada. Dan ketika orang-orang Efesus berbalik kepada Kristus, maka Demetrius mengalami kerugian yang besar. Dan apa yang terjadi? Karena keuangannya terganggu, kerugian yang besar di perusahaannya, Demetrius cari gara-gara, memfitnah, memprovokasi orang, seperti yang sedang banyak terjadi di hari-hari ini. Agama dijadikan alat provokasi, mau agama apapun, mengerikan. Saudara. Agama yang harusnya mengajarkan kebaikan, malah
dijadikan sebagai alat untuk memuaskan keinginan. Ini yang terjadi sejak zaman dulu. Oleh karena itu saudara, mari kita tidak menjadikan agama kita sebagai alat politik atau alat untuk mencari keuntungan. Apa bedanya kita dengan Demetrius? Singkat cerita, karena ada keributan, Demetrius mengerahkan preman-preman di pasar, itu Alkitab tulis. Mengatasnamakan agama, tapi melakukan kekerasan dan mengadakan hasutan sehingga menimbulkan kekacauan. Akhirnya mereka ditegur oleh para pemimpin kota. Dan kemudian dikatakan, jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur, ada pemegang otoritas, jangan main hakim sendiri. Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Saudara, kalau saudara tidak puas, ajukan ke tempat yang tepat, bukan membuat kerusuhan. Dan jika ada sesuatu yang lain, di ayat 39, yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Saudara, perhatikan kata di situ ada sidang rakyat yang sah. Kata sidang rakyat dipakai kata eklesia. Yang sengaja saya kasih warna yang berbeda. Sidang rakyat. Eklesia yang sah. Ini bukan bicara gereja di saat itu. Tapi bicara sebuah sidang. Apa itu sidang? Waktu saya membuka Kamus Bahasa Indonesia, sidang itu majelis adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu. Rapat. Di mana segenap anggota dewan hadir dan berkumpul untuk memutuskan suatu hal. Saudara, eklesia di masa itu adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki hak kewarganegaraan yang istimewa, yang dipanggil untuk keluar dari rumahnya dan berkumpul bersama untuk menentukan keputusan di kota itu, menentukan nasib kota itu. Bahkan saya membaca di dalam tafsiran, maka eklesia itu juga memutuskan strategi militer, menentukan pejabat, dan membuat undang-undang. Itu eklesia, menentukan sebuah ketetapan di kota. Dan kita belajar tentang eklesia, tadi Tuhan berkata, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan eklesiaku. Saudara dikasih Tuhan, gereja itu bukan klub. Gereja itu bukan klub. Apa itu klub, saudara? Waktu saya klub mengadakan pertemuan dan menyelenggarakan kegiatan, melakukan untuk kepentingan anggotanya. Sementara gereja mengadakan pertemuan dan menyelenggarakan kegiatan untuk kepentingan surga. Kalau saudara cuma untuk kepentingan diri, supaya dapat berkat, supaya dapat teman, supaya dapat jodoh, dan lain sebagainya, itu klub. Tapi ketika saudara datang ke gereja, dengan sadar, aku eklesianya Tuhan. Aku mengadakan pertemuan, menyelenggarakan kegiatan apapun, mengerjakan apapun secara pribadi, dalam kehidupan. Dilakukan untuk kepentingan surga. Itu yang namanya jemaat. Itu yang namanya gereja. Gereja adalah eklesianya Tuhan, yaitu dewan ilahi untuk menentukan nasib suatu kota. Saudara, saya percaya di mana engkau berada, kalau engkau menjadi eklesianya Tuhan, maka engkau memiliki pengaruh. Gereja akan memiliki pengaruh di kota. Pengaruh yang baik, membuat atmosfer yang lebih baik, lebih baik. Itu sebabnya saudara, kenapa gereja begitu banyak diserang dari dalam, melalui roh perpecahan, melalui ragi orang Farisi, ragi Herodes. Apa itu ragi Farisi? Ragi Farisi, ragi teologi, pengajaran. Ada banyak orang belajar teologi untuk nyerang orang lain, gereja lain. Bukan untuk memperdalam iman, membangun diri, dan setelah diri terbangun, membangun teman, membangun orang lain, berbagi kebenaran tanpa menyerang siapapun. Tapi banyak orang pintar teologi di otaknya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan mereka mengerjakan itu tidak dengan hati yang tulus dan murni. Saudara yang dikasih Tuhan, ada ragi Herodes. Apa itu Herodes? Bicara ragi politik. Politik di dunia sekuler saja menghancurkan tatanan masyarakat, apalagi politik di dalam gereja. Kita bersaing, berkompetisi, hanya gara-gara teman kita lebih baik, hanya gara-gara teman kita pelayanan lebih banyak atau lebih kurang sedikit jadwalnya. Kita marah. Kenapa dia begini? Kenapa saya begitu? Itu politik.
Mari kita buang semua ragi dari hati kita, supaya gereja kita menjadi eklesianya Tuhan. Supaya kita menjadi eklesianya Tuhan. Saudara, tadi dikatakan bahwa gereja itu eklesia yang dibangun oleh Tuhan. Dan eklesia pada zaman itu secara sekuler untuk menyatakan perang atau tidak, memilih strategi militer, memilih hakim dan pejabat, dan membuat undang-undang dan sebagainya yang mempengaruhi nasib sebuah kota, nasib sebuah bangsa. Gereja bukan klub, saudara. Mari kita menjadi gereja yang murni, gereja yang Tuhan mau. Mari kita melihat 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tadi saya katakan gereja itu bukan klub. Di 1 Petrus 2 ayat 9 yang berkenaan dengan gereja, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar untuk menentukan nasib sebuah kota, menentukan nasib sebuah bangsa. Dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya, ini tujuan Allah, ketika Dia memanggil kita, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, dulu kita semua orang berdosa, tapi oleh anugerah kita diampuni, kita disucikan oleh karya penebusan Kristus. Kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita, memanggil keluar dari kegelapan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, untuk maksud ilahi. Dan saya mau katakan, Tuhan sangat mengasihi gerejanya. Tuhan sangat mengasihi gerejanya. Bahkan Dia rela membayar untuk membentuk umatnya. Dia rela membayar dengan harga yang sangat mahal. Tadi dikatakan bahwa kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, untuk membangun gerejanya, mendirikan gerejanya, Tuhan membayar dengan harga yang sangat mahal. Saudara dan saya ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, perak, bukan dengan darah binatang, bukan dengan darah malaikat, bukan dengan darah para nabi-nabi kudus, tapi kita ditebus dengan darah Yesus. Kita sangat mulia, sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, sebagai eklesianya Tuhan, sebagai gerejanya Tuhan, sebagai orang-orang tebusan yang dipilih, pandang dirimu dengan mulia. Orang yang memandang diri dengan mulia tidak akan menghina sesamanya. Orang yang memandang dirinya dengan mulia tidak akan menghujat gereja lain, tidak akan menghujat eklesia yang lain. Kenapa ada orang suka memaki, mengutuk? Karena dia juga tidak menghargai dirinya sendiri. Orang yang menghargai dirinya tidak suka menghina sesamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat bahwa Tuhan sangat mengasihi gereja. Bagaimana kita mengasihi gereja? Saudara, mengasihi gereja tidak boleh disalahgunakan kata ini untuk menarik keuntungan dari umat. Karena yang dimaksud dengan gereja adalah saudara dan saya, eklesianya Tuhan, kumpulan orang gereja, orang percaya. Mengasihi gereja itu berarti kita berkomitmen untuk hidup berjemaat. Saudara, tidak mungkin pasangan saudara berkata, aku cinta kamu, tapi dia tidak berkomitmen sama kita. Sebentar dia cinta yang lain juga. Sebentar dia pindah lagi ke lain hati. Terlebih yang sudah menikah itu mengerikan. Berkata mengasihi istri atau suaminya tapi punya wanita lain, punya pria idaman lain. Orang yang tidak punya komitmen berjemaat, dia tidak mengasihi gereja. Orang yang tidak berkomitmen bergereja, dia tidak mengasihi Tuhan yang adalah kepala dari gerejanya. Ada banyak orang, semua gereja sama, betul. Tapi jangan lupa, selain gereja digambarkan seperti tubuh dan kepala. Ada gereja universal, tapi ada gereja lokal di mana saudara menjadi domba-domba gembalaannya Tuhan. Domba yang tidak tergembala di sebuah gereja, tidak berkomitmen, dia adalah domba yang hilang. Saudara, bagaimana kita mengasihi gereja? Kita membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan, tentu tidak bisa dilepaskan dari membangun hubungan yang sehat dengan gereja. Itu sebabnya, baik secara universal maupun sebagai gereja lokal, kita harus membangun hubungan yang indah.
Kita tidak bisa mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan ketika kita tidak mengasihi gerejanya. Tidak mungkin saudara dan saya mengasihi Tuhan tanpa mengasihi yang kelihatan, yaitu sesama kita. Mari bangun hubungan yang sehat dengan sesama anggota. Ada dulu, zaman dulu saya kalau ke Jakarta ada tulisan di bis kota, sesama bis kota dilarang saling mendahului. Mari kita sesama gereja tidak melakukan tindakan yang memalukan dengan saling menjelekkan, saling menghancurkan. Mari kita saling membangun satu dengan yang lain. Kalau saudara mengasihi Tuhan, kalau saudara mengasihi Tuhan berarti saudara mengasihi gerejanya. GBI Arauna, secara pribadi saya sebagai gembala, sangat menghormati, mengasihi gereja lain. Karena saya memandang mereka adalah tubuh Kristus. Sekalipun ada kelemahan, kami mengasihi tanpa syarat. Tentu kita tidak kompromi dengan dosa. Tentu kita tidak menyambut orang-orang yang tidak berintegritas untuk ada di mimbar ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat sulit hari-hari ini mencari orang-orang yang berintegritas. Oleh karena itu, kami menimbang dengan roh orang-orang berintegritas yang bisa naik ke mimbar ini, termasuk gembala gereja ini, termasuk siapapun yang khotbah di gereja ini, baik dari gereja lokal kita, saudara. Saudara, mari kita mengasihi gereja, karena Tuhan sangat mengasihi gerejanya. Tuhan telah menebus gerejanya dengan darahnya. Saya akan mengajak saudara masuk ke Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Alkitab Bahasa Indonesia memberi judul cara hidup yang pertama. Jadi gereja, cara hidup jemaat yang pertama. Saudara, gereja harus punya cara hidup. Gereja harus punya gaya hidup. Bukan hidup dengan banyak gaya. Mimbar ini cuma gaya, saudara. Mic ini cuma gaya. Gedung yang megah itu cuma gaya. Tapi bukan gaya hidup Kristus. Kita harus memiliki cara hidup Kristus. Seperti cara hidup jemaat yang pertama. Di 41 dikatakan orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Setelah pencurahan Roh Kudus, Petrus berkhotbah, 3.000 orang menerima perkataan yang disampaikan Petrus dan memberi diri dibaptis. Dan ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutkanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara, tadi dikatakan mereka memecahkan roti dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah di ayat 46 tadi. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Tadi dikatakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara memandang gereja dan komitmen kita dalam hidup berjemaat juga menjadi petunjuk tingkat kesehatan hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Cara saudara memandang gereja dan berkomitmen untuk bertumbuh dalam iman di sebuah gereja lokal, itu juga menjadi petunjuk tingkat kesehatan hubungan kita dengan Tuhan. Tadi ayat yang kita baca menjadi ciri dari gereja dan ciri dari hati yang mengasihi gereja. Orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi gerejanya. Dan orang-orang yang mengasihi gerejanya punya ciri-ciri seperti di ayat tadi. Saya akan membawa saudara di ayat tadi kembali dengan kesimpulan-kesimpulan saudara. Kalau saudara melihat tadi di ayat yang ke-44 sampai 45, ayat 41, langsung lompat.
ciri hati yang mengasihi. Ya, di ayat 41 dulu saudara, tadi saya salah lihat. Gereja atau orang-orang yang mengasihi gereja memiliki ciri yang pertama kelembutan hati dan keterbukaan kepada intervensi ilahi. Di ayat 41 tadi dikatakan mereka menerima perkataan dan memberi diri dibaptis. Memberi diri dibaptis, menerima perkataan dan memberi diri dibaptis. Ini bicara tentang kerelaan yang terjadi dari akan kesadaran ilahi, di mana intervensi surgawi membuka hatinya dan kemudian mereka memutuskan sesuatu. Memberi diri dibaptis, bukan karena ancaman. Saudara, semoga saya sebagai gembala seumur hidup bisa menjaga diri dari ancaman. Karena ada godaan untuk para pendeta itu ngancam jemaatnya. Saya belajar untuk mengajar supaya orang-orang menerima perkataan ya, dan memberi diri dibaptis. Bicara tentang kelembutan hati dan keterbukaan kepada intervensi ilahi. Satu kali Tuhan berkata, hendaklah engkau saling mengaku supaya engkau sembuh. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kenapa ada banyak orang hidup yang enggak pulih? Ada banyak orang hidupnya tidak sembuh, tidak bertumbuh. Karena mereka menutup diri. Jangan deh, bahaya nih kalau terlalu dekat dengan gereja. Nanti saya ketahuan, saudara. Maaf saja saya harus cerita ini. Hari ini gembala khususnya menjadi orang yang sangat terkucilkan. Karena mereka dianggap sebagai ancaman kalau terlalu dekat dengan gembala. Bahaya tahu semua rahasia. Ada banyak hal saya sehari-hari tidak tahu apa yang terjadi. Dan setelah saya menyampaikan firman baru ada informasi, loh ternyata apa yang saya khotbahkan betul ada. Kadang-kadang saya bergumul, betulkah ini suara Tuhan? Tapi kalau hari ini kau mendengar firman Tuhan, dan tiba-tiba yang menyampaikan sebenarnya tidak tahu. Dengan kata lain, Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara. Mari memiliki kelembutan hati dan keterbukaan kepada intervensi ilahi. Itu ciri yang pertama, ciri gereja dan ciri hati yang mengasihi gereja. Di ayat selanjutnya tadi dikatakan di ayat 42 mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ciri gereja dan ciri hati yang mengasihi gereja yang kedua adalah bertekun dalam ibadah. Ada banyak orang hari ini menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dan mereka berpikir, enggak penting, sama, online kan juga sama. Syukur-syukur saudara online. Kadang-kadang online pun cuma nonton dipotong-potong khotbah mana yang mau didengar, nyanyinya enggak diikuti, doanya enggak diikuti. Begitu selesai khotbah, amin, atau ada khotbah yang nyentuh, tutup langsung channelnya. Itu bukan beribadah. Saudara perlu bertekun dalam ibadah. Kalau memang belum bisa secara onsite, ada orang yang masih belum berani onsite, enggak apa-apa, Tuhan enggak paksa. Tapi tetapkan hatimu beribadah, ikuti dari awal. Dan pada waktunya saudara bawa persembahan saudara, itu namanya ibadah. Bukan nonton. Nonton bioskop saja saudara harus bayar. Nonton YouTube saja saudara harus bayar pulsanya. Masa datang beribadah saudara tidak bawa persembahan saudara? Saudara, persembahan saudara bukan untuk kepentingan gereja saja. Bahkan saya katakan itu sangat kecil. Karena Tuhan bisa biayai gerejanya dengan caranya. Tapi persembahan saudara adalah keterhubungan saudara dengan Tuhan. Itu sebab mari kita bertekun dalam ibadah. Yang ketiga, tadi 4 dan 5, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, ciri gereja yang ketiga dan ciri hati yang mengasihi gereja juga adalah bersatu dan berbagi. Semoga GBI Arauna bersatu dan berbagi. Tapi jangan saling memanfaatkan saudara. Kalau saudara berkata begini, kan ada tertulis, berilah kepada orang yang meminta. Saudara, kalau gunakan ayat itu untuk saudara meminta, mencari kepentingan. Ada ayat yang lain juga saudara. Ada ayat lain, enyahlah engkau dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Saudara dikasih Tuhan, jangan gunakan ayat untuk kepentingan dirimu. Mari kita bersatu dan berbagi, dimulai dari diri kita. Jangan berbaginya nunggu pakai ayatnya untuk menerima. Saudara. Alkitab berkata terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Ciri yang keempat, mari kita membaca di ayat yang selanjutnya. Dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati.
Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saudara, ada yang unik. Bertekun dalam kesehatian, ini ciri yang keempat. Tadi ada kata dengan bertekun dan dengan sehati, dipakai kata homotumadon. Kenapa saya pakai kata ini? Karena di kisah Pentakosta, di ayat yang pertama, pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, itu dipakai kata homotumadon. Ya, mereka berkumpul with one accord, di dalam satu akord, satu nada. Saudara. Mereka bersehati, berkumpul. Saudara, Pentakosta terjadi karena ada orang berkumpul dengan sehati. Gereja untuk melanjutkan karya Pentakosta itu juga harus bertekun dalam kesehatian, berhomotumadon, with one accord, satu passion yang sama kepada Tuhan. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Kasih gerejanya, itu passion yang sama. Dan saya percaya akan terjadi kebangunan rohani ketika engkau bertekun dalam kesehatian. Poin yang selanjutnya, saudara yang dikasih Tuhan, ada pujian penyembahan yang hidup karena ada kemurnian dan ketulusan. Tadi dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Saudara bisa memuji Tuhan tapi hatimu tidak tulus. Apa itu tulus? Bersih, ikhlas. Tidak ada niat jahat. Tidak ada motivasi negatif, motivasi yang salah. Motivasinya hanya untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana mau penyembahannya hidup? Kalau saudara datang ke gereja memuji menyembah Tuhan itu seperti mengharapkan sesuatu. Supaya diberkati, itu enggak tulus. Engkau memuji dan menyembah Tuhan seharusnya karena Dia adalah Tuhan. Yang layak engkau tinggikan bahkan di semua kondisi tersulitmu. Engkau tetap memuji menyembah Tuhan dengan tulus. Dengan sukacita. Makanya ada pujian penyembahan yang hidup karena ada kemurnian hati dan ketulusan. Bersukacita. Bagaimana saudara gereja mau menjadi sesuatu yang hidup dalam penyembahan kalau yang datang cuma untuk cari berkat. Yang datang untuk cuma jadi juri. Ini nyanyinya kurang sungguh-sungguh nih, falas. Tadi musiknya dan ada yang salah. Bagaimana saudara akan menjadi gereja yang disertai dengan pujian penyembahan yang hidup. Karena hatinya enggak murni, hatinya enggak tulus. Mari bersihkan hati supaya kita jadi eklesianya Tuhan. Supaya kita menjadi sidangnya Tuhan yang menentukan nasib di tempat saudara tinggal. Lingkungan RT, RW, kelurahan sampai sebuah kota bahkan sebuah bangsa. Kalau gereja menjadi eklesianya Tuhan. Bukan sekedar organisasi tapi sebuah organisme. Kelompok kehidupan yang saling mempengaruhi. Yang membentuk sebuah ekosistem. Saudara, maka kita akan menjadi alat Tuhan untuk menegakkan gereja, kerajaannya di bumi ini. Gereja adalah alatnya Tuhan. Gereja perlu organisasi, betul. Karena ada struktur kepemimpinan. Tapi juga menjadi sebuah komunitas yang hidup. Saudara, saya tutup, gereja kita memiliki visi dari pertama, membangun komunitas yang kuat, yang berpengaruh, dan jadi berkat, saudara. Bukan jadi jerat, jadi berkat. Supaya saudara jadi garam, jadi terang dimanapun kau berada. Di pekerjaanmu, bahkan dimulai dari pernikahan, pekerjaan. Di pelayanan gerejamu. Sehingga ketika engkau sudah menjadi terang dan garam di keluargamu, di pekerjaanmu, waktu di gereja saudara tampil. Memimpin pujian, khotbah, melayani main musik. Orang berkata, aku lihat yang dia katakan. Walk the talk. Tidak cuma NATO. Apa itu NATO katanya? No action, talk only. Enggak ada tindakan, cuma ngomong doang. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menjadi gereja yang berdampak. Menjadi komunitas yang berdampak. GBI Arauna memiliki visi sekali lagi. Membangun komunitas yang kuat, yang berpengaruh, dan yang menjadi berkat. Apa yang terjadi? Tadi dikatakan dampak dari eklesia ini. Tuhan tambahkan jiwa, tapi mereka juga disukai semua orang. Bukan karena mereka mencari kesukaan orang, tapi mereka mencari kesukaannya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa saudara, sebelum kita menutup ibadah pagi ini. Kalau saudara sedang punya kebutuhan, kita juga akan bawa dalam doa. Tapi mari kita berdoa, supaya kita menjadi eklesianya Tuhan. Kita orang-orang yang cinta Tuhan,
sekaligus juga cinta gerejanya, cinta tubuh Kristus. Kita mengasihi, menghormati tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman yang kami dengar. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah gereja, kami adalah jemaat, kami eklesia, kami kahal, kami bukan sekedar umat, tapi kami merupakan majelis sidang ilahinya Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali menghujat gereja-Mu. Ampuni kami kalau kami sering menyerang gereja lain karena dia tidak sealiran dengan kami. Ampuni kami belajar teologi bukan untuk membangun iman, tapi kami untuk membanggakan diri, untuk kami menyerang orang lain. Tuhan ampuni kami suka berbantah-bantahan, kami suka berdebat. Kami mempermalukan Engkau dengan sikap kami yang sangat buruk itu. Ampuni kami. Saat ini Tuhan, jangan tinggalkan kami gereja-Mu. Kami butuh Engkau hadir, beracara, menjadi kepala kami, menuntun kami ke jalan yang benar. Tolong kami, supaya ketika kami mendengar firman ini, kami tidak hanya besar kepala, tapi kami menjadi orang yang lapang hatinya, memberi ruang bagi Tuhan berkarya dan bekerja. Terima kasih Tuhan, saat ini kami membawa kebutuhan umat-Mu. Kalau Engkau sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan secara simbol Engkau bisa mengarahkan kepada media. Mungkin itu handphone, TV, komputer, arahkan tanganmu. Dan kita bersama-sama membawa kebutuhan saudara kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang sedang sakit, Tuhan tolong sembuhkan dengan ajaib. Entahkah lewat proses medis maupun kesembuhan ilahi, kami tetap percaya Engkau Yehova Rafa yang menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit. Apapun Tuhan, bahkan itu sakit keturunan sekalipun, sembuhkan dengan ajaib. Dalam nama Yesus, diabetes, jantung, kanker, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang membutuhkan jalan keluar. Mereka yang sedang buntu menghadapi kehidupan, kesulitan ekonomi. Kami berdoa saat ini, buka jalan seperti Engkau membuka jalan di tengah lautan. Engkau membuka jalan di padang belantara, buka jalan dengan ajaib. Berikan hikmat Tuhan, berikan umat-Mu untuk bisa melihat apa yang Tuhan sebenarnya telah sediakan, bahkan sebelum kami memikirkannya. Dan kiranya iman mereka bangkit saat ini dalam nama Yesus, berkat Allah tercurah. Untuk setiap pernikahan yang sedang bermasalah. Tuhan tidak pernah merancangkan pernikahan yang buruk. Ketika ada sesuatu yang buruk terjadi, kami percaya itu bukan dari Tuhan dan Tuhan sanggup memulihkannya. Biar anggur baru tercurah di pernikahan kami. Konflik, salah paham, bahkan pertikaian dalam pernikahan Tuhan, kami percaya itu bukan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap roh pertikaian, roh kecurigaan, roh kecemburuan yang bukan dari Tuhan kami hardik saat ini. Dalam nama Yesus. Tuhan, biar kami menjadi pria dan wanita yang setia kepada pasangan, karena kami setia kepada Tuhan. Berkati anak-anak, buat mereka yang sedang membutuhkan pendidikan, Tuhan, buka jalan dengan ajaib. Tuntun mereka ke jalan yang benar, sehingga mereka menemukan pendidikan dan bisa mencukupi keperluan selama pendidikan itu. Terima kasih berkati gereja ini, GBI Arauna Makassar. Supaya kami menjadi berkat, bukan jadi jerat, juga bukan menjadi beban berat bagi orang lain. Tolong kami, kalau kami banyak kekurangan, tuntun gereja ini mulai dari gembala sampai seluruh jemaat. Supaya kami menjadi orang-orang yang takut Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah saat ini. Curahkan berkat-Mu kepada umat-Mu, di mana sebentar hamba akan meletakkan nama-Mu atas berkat ini. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.